Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Snatch. Film ini menceritakan tentang seorang promotor tinju, pembuat buku, gangster Rusia, perampok amatir, dan ahli perhiasan menyelidiki hilangnya berlian yang tak ternilai harganya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Turkis, mantan promotor tinju. Namanya itu diambil dari nama pesawat yang mengalami kecelakaan. Dan di situ juga ada seorang pria yang merupakan partner kerjanya yang bernama Tommy. Dan namanya itu diambil dari penari balet terkenal di abad 19. Saat ini mereka sedang berhadapan dengan seseorang. Turkis mengatakan kalau dia tidak tahu apapun soal berlian yang berasal dari Antwerp. Di lain sisi, terlihat 4 orang pria yang menyamar berjenggot tebal melakukan perampokan berlian di sebuah toko perhiasan. Setelah berada di mobil, mereka melepas aksesoris penyamarannya. Lalu setelah itu kemudian terlihat beberapa orang pria yang bernama Josin Afidenovich, Saul, Mickey O'Neill, Vinny, Frankie Fourfinger, Turkis, Georgios George, Tommy, Ballet Tooth Tony, Boris Urinov the Blade, Doc Denovich the Head, dan Bricktop's Henchman. Ketika saat di mobil, berlian tersebut akan dibawa oleh Frankie ke London dan dia disuruh menghubungi seorang bos senjata ilegal yang bernama Boris. He can get you anything you need. Lalu di London terlihat Turkis dan Tommy sedang melihat George berlatih untuk pertandingan tinju ilegal. Kemudian Turkis menyuruh Tommy pergi mengambil karavan yang baru untuknya dan dia melihat sebuah pistol di pinggang Tommy. Where did you get it? Boris the Blind. Heavy, isn't it? Sebelumnya, Tommy sedang bersama Boris. Suara Turkis menarasikan pekerjaan sampingan Tommy adalah bisnis mesin jackpot. Di sisi lain, suara Turkis menarasikan seorang pria yang bernama Bricktops yang kekejamannya melibatkan pistol kejut, plastik, lakban, dan babi kelaparan. Dan jangan sekali-kali berpikir untuk berhutang kepada Bricktops. Sementara itu, salah satu pria dari perampok berlian yang masih ada di Antwerp menelpon Boris yang berada di London dan memberitahu bahwa Frankie memiliki berlian sebesar kepalan tangan dan dia sudah mengarahkannya untuk membeli senjata kepada Boris agar Boris dapat merampasnya. Dia mengatakan orang Amerika tidak boleh tahu bahwa rencana ini kerjaan orang Rusia. Dia meminta Boris agar menyewa orang untuk mencuri berlian itu dari Frankie supaya dia bebas dari tuduhan. Dia juga mengatakan bahwa Frankie hobi berjudi. Di sisi lain, Frankie sedang menelpon Avi yang berada di New York untuk mengabarkan berlian hasil curian. Avi menyuruhnya untuk menghubungi Doc dan menjauhi kasino. Avi kemudian menelpon Doc yang berpura-pura menjadi seorang Yahudi demi kelancaran bisnis. Semua orang mengenalnya dalam bisnis berlian. Avi mengabarkan bahwa Frankie akan tiba di New York. Frankie kemudian bertemu dengan Boris untuk membeli senjata. Boris meminta Frankie untuk memasang taruhan di pertandingan tinju ilegal sebagai bayaran atas senjata yang telah dia berikan itu. Boris tidak bisa bertaruh atas namanya sendiri karena hutangnya di rumah taruhan itu sudah lumayan menumpuk. Di lain sisi terlihat Tommy dan George sudah sampai di perkampungan orang-orang Gypsy dan menemui Mickey untuk membeli karavannya. Saat dibawa karavan itu, tiba-tiba kedua rodanya terlepas dan ternyata mereka ditipu. Lalu Tommy dan George kembali mendatangi Mickey.
Di situ Mickey tersinggung atas ucapan George dan kemudian Mickey mengajaknya bertarung kalau ingin uangnya kembali. Mereka pun akhirnya bertarung dan ditonton banyak orang. Kemudian Mickey melancarkan pukulan hingga membuat George tumbang hanya dengan sekali pukulan saja. Ternyata Mickey adalah seorang juara tinju gipsi dengan tangan kosong yang disebut Turkish. Badannya lebih keras dari paku peti jenazah dan Tommy pun menangis. Di tempat lain terlihat Sol yang sedang menjalankan bisnis perhiasan ilegalnya. Vinny lalu menemuinya saat Bad Boy Lincoln juga berada di sana untuk memeriksa berlian yang dia bawa. Namun berlian itu ternyata barang tiruan. Vinny pun lalu melempar tas berisi perhiasan yang dia dapat dari orang gipsi. Kemudian Boris mendatangi ke toko Sol dan di situ dia menawarkan pekerjaan dengan gaji 50.000 euro untuk setengah hari kerja. Lalu dia menyuruh Sol untuk merampok seorang bandar taruhan. Di sisi lain, Doc sedang memeriksa berlian yang dibawa oleh Frankie. Frankie memintanya untuk segera menyelesaikannya karena dia akan taruhan di pertandingan tinju ilegal. Sementara itu, Sol dan rekannya tidak sengaja menabrak mobil Frankie saat akan parkir di depan rumah bandar milik Brick dan Frankie pun pingsan di dalam mobilnya. Di lain tempat, terlihat Tommy mendatangi Turkish dan memberitahunya tentang kematian George. Padahal George akan bertanding tinju 2 hari lagi. Dengan terpaksa mereka harus mengganti George dengan petinju lain. Turkish terfikir untuk menggantikan George dengan Mickey. Lalu mereka pun mendatangi Mickey untuk membuat kesepakatan. What's wrong with this one? Mickey meminta karavan baru yang paling bagus untuk dia beri kepada ibunya sebagai bayaran, kemudian mereka pun sepakat. Setelah itu, Turkish dan Tommy mendatangi Brick untuk memberitahu bahwa George akan diganti oleh Mickey. Do you like a dogfight, Turkish? We've lost Gorgeous George. Brick pun berpesan agar Turkish memastikan Mickey jatuh di ronde keempat. Di sisi lain, Avi menelpon Doc untuk mencari Frankie. Namun Doc tidak terlalu fokus karena banyak wanita cantik di sekitarnya. Doc memberitahu Avi bahwa Frankie bertaruh di pertarungan tinju ilegal dan koper berisi berlian masih di dalam koper Frankie. Mendengar hal tersebut, Avi langsung terbang menuju London. Saat sampai, Avi dan Doc pergi ke lokasi pertandingan dengan melewati penjagaan yang ketat. Sementara itu, Brick berjanji pada beberapa orang bahwa Mickey akan jatuh di ronde keempat. Di sisi lain, Sol, Vinny, dan Tyrone terus berjaga mengawasi orang-orang yang datang. Mereka ditugaskan untuk merampok Frankie dan hanya diberi petunjuk bahwa target mereka adalah seseorang yang tangan kanannya memiliki 4 jari karena 1 jarinya dipotong saat kalah taruhan beberapa waktu lalu. What have you got? Vinny pun menjadi terjepit karena pembatas tersebut. Sol kemudian menembak dinding dan mengancam wanita itu untuk membuka penutupnya. Vinny akhirnya terbebas, sedangkan Sol mendesak wanita tersebut untuk menyerahkan koper-koper yang ada di sana. Wanita itu hanya menyerahkan beberapa koin, namun berhasil membuat Sol lengah. Kemudian mereka mendorong pintu keluar, namun pintu itu tidak bisa terbuka. Wajah mereka terekam jelas di CCTV, dan beberapa saat kemudian Tyrone membuka pintu dari luar dengan mudahnya. Setelah itu, mereka pergi tepat saat Frankie terbangun. Namun, Tyrone yang jeli menyadari bahwa Frankie adalah target mereka. Karena koper yang dibawa Frankie terikat rantai pada tangannya, mereka pun membawa koper itu beserta Frankie. Sementara itu, pertandingan tinju akan dimulai. Di situ terlihat Turkish berpesan kepada Mickey untuk jatuh saat ronde keempat. Mickey akan bertanding melawan bomber The Madman Harris, dan pertandingan pun dimulai. Di situ terlihat Brick sangat kesal dan marah karena dia disalahkan oleh orang-orang yang bertaruh. Mickey tumbang di ronde keempat atas saran dia sendiri dan mereka pun meminta ganti rugi.
Di sisi lain, Boris mendatangi Saul di tokonya. Di situ juga ada Frankie yang sudah mereka ikat dan kepalanya ditutupi dengan kain. Kemudian, Boris pun memberi mereka uang bayarannya. Namun Saul dan Vinny meminta bayaran yang lebih karena mengetahui isi dalam koper itu adalah berlian. Boris menjadi kesal, lalu menembak kepala Frankie dan memaksa mereka untuk menyerahkan berliannya. Namun ternyata koper tersebut menggunakan kunci kode dan hanya Frankie yang tahu kombinasi kodenya. Kemudian Boris memotong tangan Frankie dan membawa potongan tangan beserta kopernya. Di lain tempat terlihat Brick beserta anak buahnya yang bernama John dan Errol mendatangi Turkish. Dia menyuruh Turkish kembali membawa Mickey di pertandingan selanjutnya. Namun kali ini Mickey harus jatuh di ronde keempat. Brick lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari perampok rumah bandarnya yaitu Saul, Vinny, dan Tyrone. Kemudian mereka memeriksa rekaman CCTV dan mereka mengenal Tyrone. You silly fat bastard. Sementara itu, Turkish dan Tommy mendatangi Mickey. Di situ Mickey kembali meminta karavan sebagai bayaran, namun kali ini karavan yang lebih besar dan berwarna biru laut. Ketika Turkish dan Tommy sedang berunding, Mickey mengusulkan untuk taruhan anjing dan kelinci. Jika Turkish menang, maka dia akan bertanding tanpa dibayar. Dan taruhan pun dimenangkan oleh Mickey. Lalu mereka pun harus membeli karavan sebagai bayaran atas pertandingannya nanti. Di sisi lain, Tyrone tertangkap oleh anak buah Brick dan didesak untuk memberitahu siapa saja yang merampok rumah bandar yang bersamanya. Sementara, Saul memanggil Bad Boy untuk membereskan mayat Frankie. Tidak lama setelah itu, Brick mendatangi toko Saul saat mereka akan mengangkat mayat Frankie. Di situ, Brick menyarankan untuk memutilasi Frankie dan memberi potongan tubuhnya pada babi karena babi dapat dengan mudah menghabiskan tubuh manusia dan mereka harus berhati-hati pada orang yang memiliki peternakan babi. Brick kemudian mengajak mereka ke sebuah ruangan dan berkumpul dengan Tyrone yang sudah berada di dalam kantong mayat. Ruangan tersebut sudah dilapisi plastik dan beberapa anak buahnya sudah bersiap-siap dengan pisaunya untuk menjagal. Di lain tempat, Doc menyarankan Avi untuk meminta bantuan kepada Ballet to Tony. There was a man I'd like you to find. Where was he? Sementara itu, Saul menjanjikan akan membawakan berlian sebesar rumah kalau Brick mau memberi mereka waktu. Lalu Brick pun memberi mereka waktu 48 jam. You got 48 hours. Avi dan Tony kemudian mendatangi Saul dan Saul memberitahu mereka bahwa yang membawa koper serta yang membunuh Frankie adalah Boris. Boris the Blade, yeah. Di sisi lain terlihat Turkish yang sedang menelpon Brick dan memberitahunya bahwa Mickey tidak mau bertarung kalau tidak dibelikan karavan untuk ibunya, sedangkan uang Turkish habis diambil oleh Brick sendiri. Brick lalu memerintahkan anak buahnya untuk memberi hukuman kepada Turkish dan mereka merusak toko mesin judi Turkish. Bukan hanya itu, mereka juga membakar karavan ibu Mickey saat ibu Mickey tertidur di dalam karavan tersebut. Saat anak buah Brick akan menghabisi Turkish, Tommy datang dan langsung menodongkan senjatanya kepada mereka. Fucking shoot you. What? Keesokan harinya, Turkish dan Tommy mengunjungi Mickey. Di situ akhirnya Mickey setuju untuk bertanding sebelum terjadi hal yang buruk lagi. Di lain sisi, Avi, Doc, dan Tony memikirkan cara untuk menangkap Boris. Boris ini merupakan mantan Komite Keamanan Negara dan sulit untuk melacaknya karena dia adalah mata-mata terlatih. Tiba-tiba saja Doc mendapat panggilan telepon dari anaknya yang berada di toko perhiasannya bahwa ada seseorang yang mau menjual berlian 84 karat. Orang itu adalah Boris. Seketika itu juga, Avi, Doc, Tony, dan Rosebud langsung menyergapnya dan membawa ke rumahnya. Saat sudah sampai di rumah Boris, mereka kemudian menemukan berlian yang dicari di rumah Boris.
Tyrone yang memantau rumah Boris melapor pada Saul dan Vinny dan langsung menyusulnya. Mereka pun berjaga dan memantau di depan rumah Boris. Kemudian mereka membuntuti mobil Avi yang membawa Boris. Di lain sisi, Turkish dan Tommy juga menuju ke rumah Boris untuk membeli senjata. Tommy kemudian membuang sebuah kotak susu hingga membuat mobil di belakang mereka menabrak tiang pembatas bahu jalan. Ternyata mobil tersebut adalah mobil yang dikendarai Avi serta yang lainnya termasuk Boris yang ada di dalam bagasinya. Karena kecelakaan ini, Rosebud tewas akibat tertusuk pisaunya sendiri. Sementara Boris yang dalam keadaan kepalanya terbungkus serta tangan terikat berusaha melarikan diri. Boris pun ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Saul, Vinny, dan juga Tyrone. Turkish dan Tommy yang sudah berada di depan rumah Boris dikejutkan dengan kedatangan Boris yang penuh noda merah. Dia kemudian mengambil senjata laras panjang lalu kembali keluar. Terlihat Tony masuk ke sebuah tempat dan menelpon seseorang untuk menjemputnya. Tiba-tiba saja Saul dan yang lainnya datang dengan mengenakan topeng lalu menodongkan senjatanya ke arah Tony. Shoot him. Ooh. Kemudian Tony menggertak Saul karena dia tahu pistol mereka adalah replika. Saul dan yang lainnya pun ketakutan. Lalu ketika saat akan pergi, mereka menabrak pintu yang dibuka oleh Avi. Give me the case. Tidak lama kemudian, Boris juga datang dari pintu sebelahnya. Dia memaksa Avi untuk memberikan kopernya. Tony yang mendengar keributan itu, dia pun berteriak agar Avi menunduk. Pull your socks up! Sementara Saul dan Vinny berhasil merebut kopernya. Lalu Tony menembak Boris sampai tewas. Pada saat akan menembak Tyrone, peluru senjata Tony habis, lalu dia pergi meninggalkannya. Beberapa waktu kemudian, terlihat berlian itu telah berada di tangan Saul dan Vinny. Mereka akan mengantar berlian tersebut kepada Brick. Saat belum sempat keluar dari mobilnya, mereka didatangi oleh Tony. Saul dan Vinny pun sepakat untuk memberitahu bahwa berlian itu ada di toko Saul. Padahal sebenarnya berlian tersebut disimpan di dalam celana dalam Vinny. Di lain tempat, terlihat Mickey sedang mabuk-mabukan setelah kematian ibunya. Sementara Avi dan Tony sudah berada di toko bersama Saul dan Vinny. Di situ, Vinny mengakui kalau berlian itu hilang dan menuduh anjing sebagai pelakunya. Avi pun lalu menyuruh Tony agar membelai anjing itu, namun anjing tersebut menjadi liar dan menggigit ke sana kemari. Avi berusaha menembaknya, tetapi Vinny yang tidak tega pada anjing itu kemudian menyerahkan berliannya kepada Avi. Saat Avi sedang berbahagia, anjing tersebut menggigit berlian itu dan membawanya kabur. Spontan, Avi menjadi murka dan menembak ke segala arah yang membuat Tony tewas tertembak akibat tembakan Avi. Kemudian, Avi segera bergegas pergi ke bandara dan kembali ke New York. Sementara, Saul dan Vinny harus membereskan mayat Tony. Di lain tempat, terlihat Turkish dan Tommy yang sedang membangunkan Mickey karena waktu bertanding sudah dekat. Mickey ternyata sedang mabuk berat dan di situ Turkish memberitahu bahwa lawannya kali ini adalah Horace Goodnight Anderson. Di lain sisi, sebelum memasuki arena pertandingan, terlihat Brick memerintahkan anak buahnya untuk menembak Mickey, Turkish, dan Tommy jika salah satu dari mereka keluar dari lokasi mendahului dirinya. Brick berjanji pada orang-orang yang bertaruh bahwa kali ini Mickey akan tumbang di ronde keempat. Brick kemudian mendatangi Mickey dan mengancamnya akan membakar kampung Gypsy jika Mickey tidak tumbang di ronde keempat. Kemudian pertandingan pun dimulai. Turkish kembali mengingatkan untuk tidak menumbangkan musuh. Lalu, ronde kedua pun dimulai.
Lonceng kembali berbunyi yang menandakan bahwa ronde kedua telah usai. Turkis kembali memarahi sikap Mickey yang akan membuat orang berpikir bahwa pertandingan ini sudah diatur. Mickey pun diminta agar tetap memukul namun jangan sampai menumbangkan lawannya. Pertandingan pun lalu berlanjut. Mickey mulai marah dan dia berdiri lalu dengan sekali pukul Anderson pun langsung tumbang. Tamatlah riwayat Turkis dan juga Tommy. Brick kemudian keluar dan memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi keluarga dan teman-teman Mickey. Saat keluar dari lokasi, Turkis, Tommy dan Mickey beradu pandangan dengan Brick serta anak buahnya. Turkis dan Tommy terdiam dengan wajah aneh, sementara Mickey terlihat sangat santai. Ternyata rencana Brick sudah diketahui oleh Mickey, dan dia mempunyai rencana. Mickey sengaja mempermainkan Brick dengan bertahan sampai ronde keempat, kemudian menumbangkan lawannya agar Brick malu dan rugi besar. Keluarga dan teman-temannya membunuh anak buah Brick yang mengawasi kampung mereka. Begitu juga dengan anak buah Brick yang berjaga di depan lokasi pertandingan. Teman Mickey lalu masuk ke mobil Brick dan menembaki Brick saat dia lengah. Lalu Mickey pun segera pergi dari tempat tersebut bersama teman-temannya. Keesokan harinya, Turkis dan Tommy pergi ke kampung Mickey. Ternyata semua orang di situ telah menghilang bersama dengan karavannya masing-masing sejak kemarin malam. Dan 12 orang anak buah Brick mereka kubur tidak tahu di mana. Kemudian tiba-tiba Turkis dan Tommy didatangi oleh polisi. Polisi itu bertanya, "Kenapa kau di sini?" Terlihat Turkis kebingungan dan tidak disangka terlihat anjing Vinny yang memakan berlian datang ke arah mereka. Turkis lalu mengatakan kepada polisi itu kalau dia dan rekannya ini sedang mengajak jalan-jalan anjingnya. Polisi itu melihat ke arah mobil Turkis dan tidak melihat ada yang mencurigakan. Kemudian polisi tersebut menyuruh mereka segera pergi dari tempat itu. Ketika mereka keluar dari perkampungan, mereka melewati Sol, Vinny, dan Tyrone yang sedang diinterogasi oleh polisi tentang mayat Frankie. Sol, Vinny tercengang melihat anjing Vinny bersama dengan Turkis dan juga Tommy. Kembali pada Turkis dan Tommy yang sedang berhadapan dengan seorang pria. Ternyata saat anjing tersebut dibawa, Tommy memeriksakannya ke dokter hewan karena anjing itu terus bersuara. Dan benar saja telah ditemukan sebuah mainan dan berlian 84 karat di dalam perutnya. Dan mereka pun membawa berlian tersebut kepada seorang pria yang berada di depan mereka saat ini. Dan mereka yakin bahwa pria itu lebih mengerti tentang berlian. Dan pria tersebut adalah Doc. Lalu Doc menelpon Avi dan seketika itu juga Avi langsung ke London.